Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nido Muslim Barok dengan NRP 23246080, kelas 2D4 Teknik Elektroindustri C, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektroindustri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek semester antara mata kuliah praktik mikrokontroler dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Muhammad Ari Bagus Nugroho, SST MTRT. Pada proyek ini, saya menggunakan STM32F407 VGT6 Discovery Board yang terdapat relay sebagai output untuk implementasi integrasi GPIO. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai GPIO. GPIO atau General Purpose Input Output merupakan pin yang ada pada microcontroller seperti STM32 yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output. Sebagai input atau GPIO input digunakan untuk membaca dari perangkat eksternal, misalnya membaca sensor ataupun membaca tombol push button saat ditekan maupun tidak. Untuk GPIO sebagai output digunakan untuk mengendalikan perangkat eksternal, misalnya menyalakan LED, menyalakan buzzer, menyalakan relay, maupun mengendalikan motor. Pada proyek kali ini akan dilakukan sebanyak 3 integrasi GPIO seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam langkah percobaan. Pertama kita masuk ke STM32Cube MX untuk mengonfigurasi STM32 yang akan kita gunakan sebelum memprogram. Sini kita buka menu file yang di project. Pilih STM32 yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan STM32 F407 VGT6. Setelah memilih tipe STM32, kita akan masuk ke dalam menu seperti ini. Kita buka menu System Core ke SIS. Kita ubah debug menjadi serial wire. Kita ubah RSCC. Ke high speed clock HSE kita ubah menjadi crystal ceramic resonator. Oke, setelah itu kita buka menu ke clock configuration. Kita ubah input frekuensi menjadi 8 MHz. Kita ubah PLL source max menjadi HSE. PLLM kita ubah, PLLM kita ubah. Ubah sistem clock max menjadi PLL CLK. Di sini STM32 APB dari STM32 melampaui batas sehingga harus kita ubah prescalernya agar tidak melampaui batas seperti ini. Setelah ini kita kembali ke pin configuration. Kita pilih pin mana yang akan kita gunakan sebagai GPIO input ataupun GPIO output. Di sini akan saya gunakan PE0 sampai PE4 sebagai GPIO output untuk menjalankan relay LED tersebut yang ada pada STM32. Nah, selanjutnya akan saya gunakan PC4 dan PC5 sebagai GPIO input untuk membaca push button yang akan kita gunakan nanti. Setelah dirasa benar mengkonfigurasi, kita buka ke menu GPIO. Saya ubah GPIO input menjadi pull up. Nah, di sini berarti GPIO saat tidak ditekan ia bernilai high dan saat saya tekan ia akan bernilai low. Setelah ini kita buka ke menu timers.
kita pilih timers 2, clock source kita ubah ke internal clock. Nah, pada project ini saya akan menggunakan timer interrupt karena saya butuh proses pengaturan waktu yang presisi tanpa menghentikan program utama. Sini kita ubah nilai prescaler menjadi 83 dan 99. Kenapa prescaler 83 dan ARR-nya 999? Karena dengan hasil konfigurasi tersebut, timer 2 ini akan menghasilkan interrupt setiap 1 milisecond. Nah, setiap 1 milisecond, timer 2 akan menghasilkan interrupt sehingga nanti akan saya beri variabel waktu milisecond, terus nanti variabel tersebut akan terus bertambah. Nah, variabel inilah nanti yang akan saya gunakan untuk acuan menentukan kapan LED harus menyala ataupun harus mati. Lanjut ke NVIC setting, tidak lupa untuk mengaktifkan tim 2 global interrupt. Setelah dirasa selesai mengonfigurasi, kita ke project manager, kita buat nama projectnya, percobaan 1. Nah, kita ubah dari ewarm ke stm3.cube IDE untuk memprogram. Setelah selesai, kita buka menu generate code. Oke, kita masuk ke percobaan 1. Core, Cersei, ini. Masuk ke menu ke user code bagian PV di sini kita deklarasikan variabel apa aja yang akan nanti kita gunakan. Sini akan saya gunakan variabel milisecond sebagai penghitung waktu. Nanti nilainya akan bertambah setiap 1 milisecond karena timer interrupt yang sudah saya aktifkan tadi, sehingga nanti ini digunakan untuk acuan waktu nyala LED-nya. Ini saya tambah variabel mode untuk setiap tombol ditekan nilai modenya akan bertambah dan nanti program akan berpindah ke mode selanjutnya. Sini variabel speed. Oke. Di sini saya gunakan variabel di sini push button ada mode dan speed. Di sini saya gunakan push button 1 sebagai pengganti mode dan push button 2 sebagai pengganti kecepatan LED. Jadi nanti push button 1 akan saya gunakan untuk mengganti LED, mengganti animasi LED, dan push button 2 digunakan untuk mengatur kecepatan LED itu beranimasi. Seperti itu. Oke. Untuk dalam model tersebut nanti akan terdapat tiga langkah animasi.
seperti yang ditugaskan dalam proyek, kan ada 3 mode penyalaan lampu yang diatur oleh tombol. Jadi nanti terdapat 3 mode dalam mode tombolnya itu akan ada 3 langkah animasi lampu. Setelah itu saya tambahkan variabel last time. Di sini saya gunakan variabel last time untuk menyimpan waktu nanti LED terakhir berubah. Nanti program akan membandingkan waktu sekarang, waktu variabel milisekund dengan waktu terakhir kali LED ini berubah. Dengan ini nanti lampu akan dapat menentukan kapan LED harus berubah lagi. Setelah dirasa cukup, kita masuk ke user code bagian 2. Digunakan di sini saya akan mengaktifkan timer. Di sini kita gunakan timer 2 sebagai timer utama. Oke, setelah itu kita ke user code bagian 4. Sini kita tambahkan callback dari timer 2 time if distance timer 2 kan variabel milisekund. Nah, program ini fungsinya merupakan callback dari timer 2 yang akan dijalankan setiap 1 milisecond untuk menambah variabel milisecond ini sebagai penghitung waktu variabel ini. Lalu lanjut ke nanti oke. Saat tombol saya tekan, saat tidak saya beri logika reset, maka tombol akan menimpa dari program LED sebelumnya. Jadi di sini saya akan tambahkan logika reset dengan mematikan semua LED agar LED yang hidup pada mode sebelumnya tidak ikut ke mode berikutnya.
PEO I PEO PEO pin pin. Nah, di sini saya matikan semua lampu nanti setelah tombol ditekan. Lalu mode tombol tersebut akan aktif dari awal. Oke, lanjut. Kita tambahkan fungsi pembacaan tombol. Nah, di sini saya menggunakan GPIO pull up yang mana kondisi awalnya, kondisi saat tidak ditekan adalah bernilai high atau bernilai 1. Kondisi yang terakhir adalah bernilai 1. Sekarang kita ke speed. Tombol speed sama-sama pull down. Setelah itu kita pilih pin mana yang akan mode button. Jika itu pin pin pin. Oke, kita gunakan GPIO PC4 sebagai mode sebagai push button yang mode menggantikan LED dan PC5 sebagai push button mengatur kecepatan LED. Oke.
Nah, di sini saya berikan program eh, untuk mendeteksi perubahan tombol dari high agar dari high ke low. Last mode 1 dari high saat dipencet akan berubah ke low. Di sini saya gunakan agar di sini program hanya satu kali ditekan maka akan berubah satu kali. Ini saya beri hal delay sebagai di bounce agar eh, saat tombol ditekan, tombol tersebut tidak akan membaca lebih dari satu kali. Seperti itu. Sini saya berikan mode. Nah, pada tombol push button ini terdapat 3 mode. Ini mulai dari mode 0 saat saya tekan mode 0, 1, 2 yang akan berganti animasi LED akan berganti. Nah, setelah mode mencapai lebih dari 2, maka mode akan mengulang ke 0 lagi. Jadi mode tidak akan ke mode 3 karena saya batasi jika lebih dari 2 mode akan kembali ke nilai 0. Begitupun dengan push button speed. Nah, speed 1 dan speed mode 2. Begitupun pada tombol speed. Speed pada pengaturan kecepatan ini saya akan menggunakan tiga kecepatan yang berbeda. Oke. Kita debug apakah ada error. Oke, tidak tahu. Last speed. This function. Last speed push button. Last speed push button. Pin 4 declare. Oh, okay. This is
Hmm, in this function. Oh, oke. Oke, saya lupa tidak mendeklarasi last split slash. Oke, program sudah berhasil saya debug. Selanjutnya kita masuk ke program utama, ke program while. Setelah program timer dan push button eh, sudah diberi logika, maka kita lanjut ke program utama while. Oke, teman. If split. Sini terdapat 3 mode seperti yang sudah saya katakan tadi. If speed 0. Mode pertama, jika mode 0, maka saya beri jeda waktu selama 1000 milisecond. Untuk mode yang satu atau mode kedua, saya beri waktu selama 500 milisecond atau setengah detik. Mode ketiga saya beri 0,1 detik atau 100. Oke, di sini sudah saya beri mode untuk push button mengatur kecepatan dari LED, animasi LED tersebut. Oke. Yes. Time. Nah, di sini variabel milisecond akan berjalan terus, dan variabel last time ini akan menyimpan LED terakhir digunakan. Jadi variabel milisecond ini akan misalnya variabel milisecond mencapai 1000, maka last time akan masih menyimpan nilai 0, maka akan delay selama 1000. Jika dalam mode 0 misalnya, jika variabel milisecond sudah mencapai nilai 2000, maka last time variabel yang tersimpan tadi yang 1000 akan dikurangi 2000 dikurangi 1000, maka akan mengaktifkan nilai delay-nya 1000 itu.
Sini saya berikan kita reset supaya saat tombol ditekan LED semua LED akan mati sehingga tidak akan menumpuk atau menimpa dari mode selanjutnya. Pada project yang akan saya buat nanti eh, pada mode 1 ini lampu dari 5 lampu LED menyala nanti akan dari A B C D E nanti saya akan mengaktifkan LED C terlebih dahulu, lalu LED B dan D, lalu LED A dan E, lalu berputar habis A dan E ke B dan D, lalu ke C, lalu B dan D, dan berulang-ulang seperti itu. Oke, ini untuk lampu LED C. Ini belum. Berarti kita buat sampai supaya rapi. Kita buat GPIO pin 2 lalu ke pin 1, lalu pin 1 dan pin 3. Atau pin set. Oke. Ini untuk step 1. Untuk step 2 dan ini untuk step 3. Oke, 1 3 berarti di sini 1 3 2 2 1 3 3 0 dan 4. Ya, 4 dan 0 atau 0 dan 4. Sini step sini kita kembali ke 3 0 4
Oh, masih kurang. Pin 2, pin 1 sampai 3. Ke pin 2 yaitu pin warning pin oh, apa masih lama ya? Oke, selanjutnya kita batasi step, kita batasi jika step lebih dari 0, 1, 2, 3, 4, 4, step lebih dari 4, maka akan kembali ke step membuka animasi lampu 0. Oke, setelah itu tidak lupa kita akan memberi break supaya dari mode ini jika tidak ditekan maka akan terus kembali ke mode ini. Tapi jika tidak diberi break, setelah mode case 0 ini selesai, maka akan langsung masuk ke case selanjutnya. Di sini agar lebih mudah, saya gunakan animasi lampu LED secara berurutan saja. Jadi lampu A, B, C, D, E, lalu kembali lagi ke A, B, C, D, E, dan seterusnya. Lampu A, lampu B,
1, 2, 3, 4. Jika step lebih dari 4, maka akan menjadi step dan mengulang 0, 1, 2, 3, 4, maka lampu akan berulang ke step 0. Jangan lupa untuk memberi break supaya program tidak lanjut ke mode berikutnya. Untuk case 2 di sini, untuk case 2 di project ini saya akan mengaktifkan semua LED. Jadi LED 0 sampai LED A sampai E akan saya aktifkan. Nah, di sini saya memakai toggle pin adalah karena dari tombol reset sebelumnya lampu akan ke kondisi low saat masuk ke mode ini. Semua lampu akan toggle dari low ke high. Jadi seolah-olah lampu saya mengaktifkan lampunya. Oke, masuk. Kita coba debug apakah terdapat error. Jika terdapat error, off di sini jika oke, coba debug. Oke. Ini adalah program percobaan 1 integrasi GPIO yang ditugaskan terdapat 5 buah LED dan 2 buah tombol. Di sini LED dari
pin 0 sampai pin 4 pada STM32. Nah, di sini ada 3 mode penyalaan lampu yang diatur oleh tombol. Nah, di sini satu tombol saya gunakan untuk mode penyalaan lampu dan satu lagi saya gunakan untuk mengatur kecepatan animasi LED tersebut. Ini digunakan untuk mengatur animasi LED tersebut. Nah, saat tombol ditekan, maka saya aktifkan logika reset. Jadi saat tombol ditekan, lampu tersebut akan semua lampu akan otomatis mati. Sini. Nah, di sini ialah program dari push button. Di sini ada 3 mode dari push button mode dan ada 3 pilihan tekanan yang berbeda dari push button speed seperti itu. Baik, inilah program untuk percobaan pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaan kedua. Kita tutup, kita ulang dari awal lagi. Nah, di sini percobaan 2 terdapat 5 buah LED. Ada mode kedipan LED, LED A menyala tiap 2 detik, LED B tiap 3 detik, LED C tiap 5 detik, dan LED D tiap 7 detik. Dan LED E tiap 11 detik. Sini mulai dari awal buka STM32 Cube MX. Kita buka file new project. Pilih STM32 F407 VGT yang akan kita gunakan. VGT6. Oke, sama seperti konfigurasi sebelumnya. Pergi ke SCS, kita serial wire. Untuk clock configuration kita atur ke 8 MHz. SE 8 336 2. Atur. Pilih pin yang akan digunakan. Tetap sama, saya menggunakan PN0 sampai PN4 sebagai GPIO output. Dan PC4 dan PC5 sebagai GPIO input. Jangan lupa untuk mengonfigurasi GPIO input sebagai pull down. Oh, maaf, pull up apa aja seperti percobaan sebelumnya. Oke, masuk ke menu timers. Kita gunakan timers 2 seperti percobaan sebelumnya. Kita ke clock source, clock, enable inversi setting. Kita ubah PSC menjadi 83 dan 999. Seperti percobaan sebelumnya. Jadi timer ini sangat penting digunakan karena nanti timer 2 ini akan menghasilkan interrupt setiap 1 milisecond yang akan digunakan sebagai waktu acuan untuk menentukan kapan LED itu menyala ataupun kapan itu LED mati yang akan saya masukkan
seperti tadi di variabel millisecond. Sini ya. Ya, untuk percobaan 2 dan 3 ini akan saya gabung menjadi satu file karena percobaan 3 merupakan penggabungan pengembangan dari percobaan 2. Di percobaan 3 ini bedanya di percobaan 3 diberi push button. Ada 2 mode penyalaan lampu. Di sini nanti akan saya berikan 2 push button, maaf, 1 push button yang diatur oleh satu tombol saja. Jadi ada 2 mode, satu tombol saja yang ditekan. Juga keep day. Oke, kita tunggu. Masuk ke dalam file percobaan 2, core, src, main. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita deklarasikan variabel terlebih dahulu di dalam user code begin PV. Sama seperti percobaan sebelumnya, di sini saya tambahkan variabel millisecond untuk menghitung waktu. Nilainya akan bertambah setiap 1 milisecond karena timer interrupt. Sehingga variabel ini akan digunakan sebagai acuan waktu untuk digunakan memilih pola nyala LED-nya. Selain itu, saya akan memasukkan variabel LED untuk digunakan menyimpan waktu terakhir LED itu berubah kondisi. Nilainya nantinya nilai ini akan dijadikan acuan untuk menentukan kapan LED harus dijalankan kembali sesuai interval yang ditentukan. LED B. Oke. Setelah deklarasi variabel dirasa selesai, kita masuk ke user code begin 2 untuk mengaktifkan timer. Ya, setelah selesai lanjut ke user code begin 4 untuk mengaktifkan timer interrupt.
Nah, di sini eh, saya tambahkan fungsi haltime period elapsed callback eh, yang merupakan callback dari timer 2 yang dijalankan setiap 1 millisecond untuk menambahkan variabel millisecond ini sebagai penghitung waktu. Kita dibuka. Oke, tidak ada error. Kita lanjut ke program utama di while. Oke, di sini pada project kedua ini terdapat 5 buah LED dan mode kedipan LED 2 detik, 3 detik, 5 detik, 7 detik, dan tiap 11 detik. Oke, nah, ya, untuk membedakan dengan program sebelumnya yang menggunakan perhitungan selisih waktu, pada program ini akan digunakan pengecekan apakah waktu sekarang millisecond variabel ini sudah mencapai atau melewati waktu sebelumnya yang disimpan variabel LED ini ditambah 2000. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka LED A akan dijalankan, kemudian LED A akan nilai variabel LED A ini akan diperbarui dengan waktu eh, terakhir kali dia menyala atau berganti kondisi. Jadi nanti sebagai acuan untuk penyalaan LED selanjutnya. Dua detik, 3 detik, 2, 3, 5, 7, 11. 3 detik, 5 detik, 7 detik, 11 detik. Oke, ini A, ini B,
nilai C. B. Nilai E. Oke, coba kita debug. Oh, tapi ini 1, 2, 3, 4, 11, 10 error. C. Debug. Oke. Ini adalah program percobaan project kedua. Pada program ini akan dicek waktu sekarang, milisecond, variabel ini sudah mencapai atau melewati waktu sebelumnya yang disimpan pada variabel lampu LED di sini. Jadi jika variabel LED 0, jika milisecond mencapai nilai 2000, 0 plus 2000, maka lampu pada pin 0 akan berganti. Nah, jika berganti pada 2000, maka nilai tersebut akan disimpan di variabel LED A ini. Seperti itu. Begitupun dengan lampu yang lain. Ini adalah percobaan kedua. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke percobaan ketiga. Jadi percobaan ketiga kita tidak perlu mengubah programnya. Kita hanya menambahkan program dan deklarasi untuk push button-nya. Oke, kita buat deklarasi untuk push button-nya. Di sini saya deklarasikan tombol, mode, dan tombol sebelumnya. Saya deklarasikan untuk mode dari satu tombol ini dan saya deklarasikan kondisi tombol sebelumnya yaitu pull down. Untuk GPIO ini kita konfigurasi tombol input. Sebelumnya pada percobaan 2 kita belum mengonfigurasi GPIO input. Maaf, ini kita memakai satu GPIO input saja. Kita
kita akan root code ulang supaya atau tidak usah juga tidak apa-apa sih. Ini GPIO input satu saja karena kita menggunakan satu buah tombol saja. Not field change. Oke, kita lanjut ke deklarasi waktu mode. Selanjutnya kita buat logika push buttonnya. Oke, sama seperti percobaan satu, sebelumnya saat tombol ditekan, jika tidak diberi logika reset, maka saat saya pencet tombol push buttonnya, lampu dari mode sebelumnya akan ikut ke mode berikutnya. Jadi jika lampu dalam mode sebelumnya menyala, dia akan ikut ke mode berikutnya. Jadi tertimpa ke mode berikutnya. Maka dari itu saya menggunakan logika reset saat tombol ditekan supaya tidak bertabrak dengan mode selanjutnya. Di sini kita tambahkan waktu mode. Sini saya tambahkan program logika supaya saat tombol push button ditekan, maka variabel milisekon juga akan mereset bernilai mereset. Jadi lampu LED ABCDE akan
eh, teriset ibarat ke variabel ke 0 semula. Jadi tidak terus berjalan dari mode sebelumnya ke mode selanjutnya. Tidak maka akan reset terlebih dahulu saat tombol ditekan. Seperti itu. Oke, di sini logika untuk kita mereset variabel milisecond. Selanjutnya kita buat program untuk membaca push button. Dan oke, tadi kita mengonfigurasi PC4 dan PC5. Kita gunakan tombol PC4 saja, satu tombol, sesuai instruksi dari tugas ini. Terdapat 5 buah LED dan 1 buah tombol. Di sini ada 2 mode penyalaan lampunya. Jadi untuk mode pertama nanti kita gunakan apa namanya, lampu on 1 detik, 5 lampu on 1 detik, 5 buah lampu off 1 detik. Sedangkan untuk mode 2 adalah seperti logika pada percobaan yang kedua. Pin 4. Pin 4. If kita tambahkan logika push button supaya program akan mendeteksi push button perubahan dari high ke low supaya satu kali tekan hanya dibaca 1 kali. Di sini saya set jika mode ditekan dari 0, 1,
Setelah lebih dari 1, mode akan kembali ke 0. Jadi di sini terdapat dua mode, mode 0 dan mode 0 dan mode 1. Mode saat 5 buah LED nyala, dan mode 2 saat mode tiap 2 detik, tiap 3 detik, tiap 5 detik, tiap 7 detik, dan tiap 11 detik. Oke, lalu kita tambahkan tombol logika reset. Tambahkan di mesin. Oke, lalu kita debug. Masih ada 5 error. Pin up win 18. Oke, oke, void, 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 void. Lupa untuk ini kita dapat lagi. Oke, di sini sudah diberi program untuk push button. Di sini ada program untuk mereset LED atau mereset variabel millisecond. Dan di sini logika push button untuk mengganti tombol mode awal 0 ke mode 1, lalu kembali lagi ke mode 0. Oke, selanjutnya kita ke program utama untuk mengaktifkan mode 1, 5 buah lampu on 1 detik dan 5 buah lampu off 1 detik. Di sini kita tambahkan programnya di user code bagian 3. Kita buat program untuk membaca push button. Di sini saya berikan mode 0. Millisecond. Desainkan waktu mode 1. Kita atur 1 detik 1000 milisecond. Kita buat waktu mode 1. Nah, sini waktu mode 1 saat ini akan menyimpan
waktu terakhir setelah mode dipencet. Jadi misal dapat di waktu saat waktu milisecond 5000, maka read button akan menyimpan waktu saat dipencet 5000 tadi di sini, di waktu mode 1 ini. Kita buat untuk logika lampu. Ini if dari program ini kita tambahkan else. Jadi bug, 2 error, set the previous if that or terbaca read button use ke read button tidak terbaca. Before Oke. Oke, ini adalah program untuk button untuk pengganti mode pada button pertama, pada satu button tersebut. Di sini dalam satu button akan digunakan dua mode, yaitu mode 0 atau mode 1. Di sini lampu akan berganti kondisi toggle pin dari high jadi low selama 1 detik. Dan untuk mode 2 akan LED A akan menyala tiap detik, LED B tiap 3 detik, LED C tiap 5 detik, LED D tiap 7 detik, dan LED E tiap 11 detik. Nah, ini adalah program utama LED-nya seperti ini. Dan ini adalah untuk program tombol push button, ini program reset, dan ini program untuk mengganti modenya. Seperti itu. Dengan demikian, seluruh tahapan proyek telah selesai dilaksanakan, mulai dari konfigurasi microcontroller menggunakan software STM32CubeMX dengan mengonfigurasi GPIO dan timer, penulisan program debugging pada STM32Cube IDE,
dan program siap untuk dijalankan pada microcontroller. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek yang telah dibuat. Pada demo berikut akan ditunjukkan setiap mode penyalaan LED, pembacaan tombol, dan pengaturan waktu yang bekerja sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Demo project integrasi GPIO percobaan 1. Di sini terdapat 5 buah LED dan 2 buah tombol. Ada 3 mode penyalaan lampu yang diatur oleh tombol. Di sini saya menggunakan PB7 sebagai mode dan PB8 sebagai pengatur kecepatan LED. Di sini saya tekan, maka LED akan berganti. Mode 1, mode 2, mode 3. Untuk tombol PB8 saya atur sebagai pengatur kecepatan LED. LED berkedip selama 0,1 detik. LED berkedip selama 1 detik. LED berkedip selama 0,5 detik. Demo project integrasi GPIO percobaan 2. Di sini terdapat 5 buah LED, mode kedipan LED, LED A menyala tiap 2 detik, LED B tiap 3 detik, LED C tiap 5 detik, LED D tiap 7 detik, dan LED E tiap 11 detik. Demo project integrasi GPIO percobaan 3. Di sini terdapat 5 buah LED dan 1 buah tombol. Ada 2 mode penyalaan lampu yang diatur oleh tombol. Mode 1, 5 buah lampu on 1 detik dan 5 buah lampu off 1 detik. Berikut adalah mode 1. Mode 2 seperti percobaan 2 sebelumnya. Kita ganti ke mode 2. LED A menyala tiap 2 detik, LED B tiap 3 detik, LED C tiap 5 detik, LED D tiap 7 detik, dan LED E tiap 11 detik. Sebagai penutup, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti GPIO output untuk menyalakan fungsi LED dan GPIO input untuk menyalakan push button. Kemudian, perhatikan konfigurasi timer. Jika konfigurasi timer, prescaler, dan ARR tidak sesuai, maka interrupt tidak akan menghasilkan waktu yang diinginkan. Ketiga, pastikan timer interrupt pada settingan NVIC telah dicentang dan hal time by start ID dipanggil pada program. Terakhir, setelah program dibuat, alangkah baiknya untuk menjalankan program supaya tahu dan memastikan program itu telah berjalan lancar.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, baik dalam penyampaian maupun pada proyek yang telah saya kerjakan. Masukan dan saran dari saya akan saya jadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.